warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Loka Karya yang ketiga dari calon guru penggerak Kabupaten Musi Banyuasin. Kita saksikan keseruannya, oke? Yang diketuai oleh Bapak Abdel Di Putra MPD. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Farusa MM. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 6 Unggul Sekayu, Bapak Muri SPD MS. Dan rekan-rekan saya, PP-PP yang selalu semangat. Dan yang sangat kami banggakan, Bapak Ibu CGP hebat. Masih semangat sampai sekarang. Mudah-mudahan terus semangat sampai ke Loka 7. Amin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu tanah airku. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hidupkan Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hidupkan Indonesia. Membara dan semangat menyala, gerakan segala tenaga, membangun daerah di seluruh Mubah, dari kota sampai ke desa. Mubah, Mubah, tanahku jaya. Pantang menyerah, meningkatkan kualitas pendidikan. Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan hadir untuk mengabdi demi cinta luhur negeri, mengajarkan budi pekerti agar insan yang berani bergerak. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muda yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Hairul, ada Pak Risto juga. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 6 Sekayu, Pak Muri, selamat pagi Pak ya. Kemudian yang saya hormati koordinator ya, koordinator PP Ibu Indah dan teman-teman PP. Yang saya hormati Bapak Ibu CGP yang hebat yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan selalu hadir ya atau mengikuti kegiatan ini dari pagi ini sampai sore hari nanti. Yang kami hormati juga teman-teman saya dari Balai Guru Penggerak, ada Ibu Nita, ada Ibu Eni dan Ibu Iza. Oleh Kepala Sekolah dan Bapak Ibu CGP yang hadir tepat waktu, kami sangat senang. Mudah-mudahan semangat ini terus berlanjut begitu ya Bapak Ibu ya, sampai Loka 4, 5, 6, dan 7. Yakinlah Bapak Ibu, perjuangan Bapak Ibu tidak akan sia-sia apabila Bapak Ibu bersungguh-sungguh. Kemudian Bapak Ibu, kami mohon maaf jika ada pelayanan dari kami yang kurang memuaskan, dan kami berharap kekurangan-kekurangan kami dilaporkan kepada kami atau panitia Bapak Ibu ya, sehingga kami bisa memperbaiki diri dan mudah-mudahan untuk Loka berikutnya bisa diperbaiki. Terus semangat ya Bapak Ibu ya, karena 4, 5, 6, dan 7 itu tidak begitu lama lagi, dan Bapak Ibu bisa menyelesaikan program PGP Angkatan 8 ini. Dan yang sekarang terjadi Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu apabila sudah lulus nanti, jalan-jalan lain yang lebih cerah mungkin, dan pasti itu akan menunggu Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Ya. Oleh sebab itu kami tidak hentinya memotivasi Bapak Ibu, selesaikanlah tugas-tugasnya, meskipun kami tahu Bapak Ibu ya bahwa
di rumah, di sekolah banyak tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan. Namun dibagi waktunya karena ini memang dituntut ya Bapak Ibu mengatur mana untuk urusan keluarga, untuk urusan sekolah, dan untuk urusan PGP. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah, dan kami mohon kepada Pak Hairul nanti dari Dinas Pendidikan untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, saya menyampaikan mohon maaf dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Yasin, Bapak Dr. Iskandar Saryanto MH. Beliau tidak sempat bersama kita, mewakilkan kepada saya selaku Kabid Pembinaan Ketenagaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati perwakilan dari PGP Provinsi, Pak Apel dan tim. Yang saya hormati tuan rumah Pak Muri selaku Kepala SMP Negeri 6 Sekayu. Yang saya hormati hadir juga pejabat fungsional bidang pembinaan ketenagaan Pak Aristo Mario SPD. Yang saya banggakan rekan-rekan guru yang kebetulan di angkatan ke-8 ini menjadi PP ya, yang kalau laki-laki gagah perkasa ya. Kalau ibu-ibu nih pokoknya yang hebat lah yang kuat, yang hebat. Karena medan-medannya ini macam-macam, ada yang air, ada yang darat, mendekati yang di udara lah. Air berjalan darat ya kita semua. Serta rekan-rekan para guru anggota PGP angkatan ke-8, lebih kurang 41 orang dari seluruh sekolah yang ada, dan alhamdulillah dari angkatan 8 semua. Karena dan sebagian angkatan 8 masih ada yang belum terangkut lah, karena kebetulan PP kami sedikit, dan untuk angkatan 9 pun PP kami cuma ada 6 orang. Nah, tapi untuk angkatan 10 saya lihat kemarin sudah 20-an lebih CPP yang mudah-mudahan nanti di angkatan 10 kita mulai agak bisa mengangkut kawan-kawan yang sudah lulus di angkatan 8 sisanya dan seterusnya. Yang pertama Bapak dan Ibu, mari kita bersyukur alhamdulillah pagi ini kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Jauh-jauh dari perairan, dari perbatasan Jambi, ada juga dari hulu, termasuk dari wilayah Brang Sekayu. Saya yakin Bapak dan Ibu semua baik PP maupun CGP tentu semangat untuk pertemuan pada loka yang ketiga ini. Setelah 1 bulan kita menerapkan ilmu-ilmu yang kita pelajari di Jumat bulan yang lalu, dan hari ini kita berjumpa lagi dengan tema yang berbeda lagi. Jadi kawan-kawan CGP tentu dibimbing kawan-kawan PP nantinya ini harus update terus ilmu-ilmunya, karena saya lihat, saya pantau memang tema-temanya itu tiap pertemuan berbeda. Yang ini peran pemimpin dalam pembelajaran. Jadi peran utama itu Bapak dan Ibu tentu harus menjadi contoh, penggerak. Penggerak itu kita contohkan dulu semuanya. Jadi jangan sampai nanti, mohon maaf, kita-kita yang sudah nanti lulus GP ini tidak bisa menggerakkan kawan-kawan di lingkup kita dulu, SD, SMP, TK yang bersangkutan. Itu yang perlu. Nah, mau menggerakkan orang ini tentu dari kita, dari diri pribadi dulu. Bagaimana kita bisa menggerakkan orang lain kalau kita sendiri masih, mohon maaf, mungkin ya belum bisa dicontoh. Kalau mau sempurna ya tidak mungkin. Tapi paling tidak kita bisa menjadi contoh untuk menggerakkan bagaimana pembelajaran di sekolah kita masing-masing sesuai dengan kurikulum terbaru, kurikulum merdeka. Bagaimana membuat anak-anak didik kita nanti bahagia
gembira dalam belajar. Jadi yang selama ini mungkin kita mengalami dulu ada guru-guru kita yang bengis, yang dikit-dikit nak marah, itu kita ubah mindset kita. Dulu biarlah pengalaman kita selaku kita jadi siswa. Sekarang kita sudah menjadi guru dan Bapak dan Ibu sudah menjadi guru penggerak. Insya Allah nanti ini roka 3, jadi sekitar bulan 12 ya akan panen raya istilahnya. Kalau panen raya zaman Pak Harto dulu ya, kalau kita ke sawah banyak padi yang kita panen ya. Ini mungkin banyak kreasi-kreasi karya-karya Bapak dan Ibu, rekan-rekan GP yang bisa nanti diaplikasikan, diimplementasikan di sekolah masing-masing. Syukur-syukur bisa diimbaskan ke sekolah sekitar. Kami akan percaya karena regulasi yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan pun sudah memberikan ruang yang besar kepada alumni-alumni PGP nantinya. Nah, mau jadi pemimpin ke depan, tentu dari awal ini Bapak dan Ibu sudah harus punya kemampuan yang lebih dari kawan-kawan yang lain. Baik dari segi pengetahuan kita maupun dari segi yang lain-lain, kepemimpinan, dan yang penting lagi itu masalah akhlak dan integritas. Kita tidak mau anak didik kita nanti mengalami hal-hal yang kurang pas, kurang baik di sekolahnya. Tidak ada lagi kita usahakan ke depan sesama anak kita terjadi pembulian. Itu tugas Bapak dan Ibu. Karena termasuk dalam proses pembelajaran di sekolah. Jangan sampai terjadi istilah kerennya itu perundungan, pembulian, istilahnya itu penesan, yang berkelakar, yang melebihi batas dan bisa menyinggung perasaan orang lain, apalagi sampai mengganggu fisik. Nah, itu kita hindari betul. Nah, Bapak dan Ibu sebagai pionirnya ke depan, sebagai guru penggerak, mudah-mudahan nanti ke depan bisa dipercaya untuk jadi pemimpin di level-levelnya masing-masing, sehingga mutu pendidikan kita semakin meningkat, baik dari segi akademik maupun dari segi yang lain-lain, termasuk yang saya katakan tadi, integritas, moralitas, dan juga masalah contoh teladan yang baik. Kita tidak mau generasi kita ke depan terlalu banyak yang bermacam-macam variasinya. Kita sendiri menyadari mungkin sebagian dari kejadian-kejadian ini adalah kekeliruan kita sebagai pendidik. Arahan dari kami mewakili Pak Kadis itu saja, lebih kurang mohon maaf, dan dengan izin kita semua serta restu dari Allah SWT, maka kegiatan Loka Karya 3 CGP angkatan ke-8 tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian saja, lebih kurang mohon maaf.
say that I'm okay, I'm not very good, I'm not very well. Banyak sekali pilihan jawabannya karena kita biasa diajarkan dengan jawaban template yang akhir jawabannya harusnya I'm fine. Makanya biasanya kita jawab dengan I'm fine. Harusnya jawabannya lebih saya. Itu maksudnya adalah kita akan coba sleeping kok. Tulisnya kalem strong. Salah. Shy. Kalem. Shy sleepy. Ini. Shy exhausted. Shy exhausted. Sleepy shy. Luar biasa. Jadi kesimpulannya Bapak membuat suatu pembelajaran up to date sesuai dengan kebutuhan belajar ataupun minat dari anak murid Bapak. Juga sudah sesuai. Selanjutnya Pak, pertanyaan kedua, bagaimana Bapak menilai murid pada pembelajaran tadi? Aspek apa saja yang Bapak nilai? Dan dengan dia ketika menugaskan ini seperti yang tadi disebutkan di materi caption ini sifatnya luas sekali, seperti materi misalnya item atau teks berita yang punya item tertentu, misalnya teks deskriptif atau teks prosedur yang punya aturan-aturan tertentu. Teks caption sifatnya bebas, jadi kriteria yang saya ajukan ke mereka adalah menggunakan satu dengan satu saja. Selamat Pak, Bapak lulus disertasi dokternya. Kayak sidang dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa, pertama kita bisa menanyakan kepada guru-guru yang mengajar sebelumnya. Kemudian bisa juga kita melihat nilai rapot dari peserta didik. Kemudian bisa juga dengan melihat profil belajar siswa ya, dengan salah satunya adalah gaya belajar siswa. Itu apa yang tadi memang kalau untuk gaya belajar itu sebenarnya saya sudah mencoba, kan ada aplikasi ya di HP itu, ternyata anak itu jarang yang ditemukan hanya satu gaya belajar, kebanyakan dua gaya belajar pada peserta didik. Kemudian yang ketiga itu bisa juga yang keempat itu bisa juga dilihat dengan kepintaran majemuk ya. Jadi siswa itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda tiap anak. Barangkali itu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebaiknya setiap pembelajaran dilakukan, terus kemudian asesmen awal itu dilakukan ada lagi pada saat awal semester. Itu gunanya kita mengetahui gaya belajar mereka, terus mereka inginnya itu seperti apa pembelajaran di kelas. Terus kemudian pada setiap materi, awal materi kita melakukan asesmen awal, namanya asesmen awal kognitif. Jadi bagaimana kita mengetahui, oh murid ini sudah paham, oh murid ini belum paham, bisa melalui pertanyaan-pertanyaan. Kalau saya kemarin melalui menggunakan sticky note, jadi saya buat beberapa pertanyaan, murid menjawab pertanyaan tersebut melalui stikernya yang telah dibagikan. Jadi cukup kita saja yang mengetahui. Mungkin murid malu kalau misalnya diketahui oleh kawan-kawan yang lain, dia tidak bisa apa-apa. Jadi lebih baik kita saja yang mengetahui. Jadi kita langsung dapat memetakan secara singkat, oh ini sudah bisa, oh ini belum, ini setengah-setengah gitu. Jadi seperti itu cara saya memetakan
kebutuhan belajar murid. Mari kita coba Pak S-nya. T-nya. O-nya. Observe. C-nya. Proceed ya. Oke. Jadi setelah melakukan teknik stop dengan mindful listening. Jika ada kolaborasi dengan kepala sekolah, apalagi selama ini kan kepala sekolah saya kan laki-laki ya. Kalau saya tuh lihat itu forumnya dulu. Ketika dia lagi bahagia, nah kita ngomong. Kalau dia forumnya udah mau marah, udah kita nyindir aja dulu. Kayak gitu. Jadi bahasanya kita merendah. Itu aja Pak. Terima kasih. Tambahan juga dari saya. Nah, ya, oke. Jadi kita jangan jadi matahari yang kedua. Biarlah kepala sekolah menjadi matahari satu-satunya. Kita yang membantu mengurangi lagi seperti itu. Itu saja Pak. Oke, Terima kasih. thank you. Orang tua dan kepada teknik pendidik. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu pada rekan sejawat, yaitu guru, di mana kita bisa menggunakan segi budaya restitusi dalam proses pembelajaran kita. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Rita. Selanjutnya tentang strategi pembelajaran, yaitu kita dengan orang tua. Yang pertama implementasi KSE. Di sini Ada yang mau ingin saya tanyakan, strategi berkegiatan pembelajaran kepada teknik itu apakah tersendiri kegiatannya ataukah bergabung sama Bu, bagaimana waktunya? Oke, kami tampung semuanya. Biar kami kenyang. Lagi informasi dari kelompok saya juga kepada nah itulah implementasi dari KSE kami di antara itu Pak dengan orang tua jadi harus kerjasama karena anak itu kita bentuk dulu apa karena kemarin kita implementasi siswa perlu sharing Pak, Bapak itu sebaiknya membangun ini begini, boleh, ya kan Bu? Itu menurut kami bukan berarti memberi Pak. Jadi artinya seorang pimpinan itu belum tentu dia meneru. tenaga pendidikan, saya akan mensosialisasikan ilmu yang saya dapat kepada mereka agar bisa bersama-sama berkolaborasi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE tadi. Kemudian yang kedua saya menerapkan di kelas dan membiasakan pada murid untuk berlatih mengenai KSE tadi serta menerapkan berdiferensiasi agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Terima kasih. Karena menurut saya KSE itu harus dilaksanakan di setiap hari di setiap pembelajaran. Makanya saya akan masukkan seperti ini, contohnya seperti mengamalkan salam dan pertanyaan. Kalau kita kan sudah bisa masuk ke sebetulnya nanti kita komposisikan kepada para siswa tata cara belajarnya seperti apa kita melakukan pembelajaran. Dari sini kita sebutkan apa yang pembelajaran di desa dan KSE. Dengan penuh bahagia. Terima kasih.
Tapi ada sedikit penambahan, selain membuat LPP, melaksanakan berbagai lebih baik, saya juga akan menginventarisasi apa. Kemudian ada juga dari inti pembelajaran itu ada hasil yang ingin kita capai. Makanya kita ada evaluasi, gitu kan, ada penilaian seperti itu. Artinya pembelajaran berinvestasi KSI ini berhubungan erat dengan standar proses bahan. Bapak Ibu perbahankan. Jadi seandainya sekarang belum budaya positif itu belum banyak banget diterapkan di sekolah Bapak Ibu, itu tugas Bapak Ibu. Kalau best practice-nya masih kurang, Bapak Ibu yang bergerak, karena Bapak Ibu belum bergerak. Kemudian ada lagi program-program yang menurut Bapak Ibu bagus atau sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu bisa Ibu terapkan, yang sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan sekarang, seperti itu ya. Jadi kami sangat berharap apa-apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan di program BGP ini bisa sangat membantu pengembangan atau perubahan di sekolah Bapak Ibu. Baik buat diri Bapak Ibu secara pribadi maupun lingkungan Bapak Ibu.